Halo semuanya, gabung lagi di vlog gua yang unfaedah dari Daddy Wok yang orangnya rada bewok dikit. Kali ini gua mau ngulas dikit buat ngeracunin dulu pada sama yang namanya fountain pen. Jadi tuh kemarin kan gua habis beli di pen, ternyata ini ada lagi barang baru nih yang lumayan kece ya kan, buat bikin sketsa-sketsa buat temennya pensil ya kan, buat nebelin di sini. Namanya fountain pen platinum preppy. Ukurannya kalau sama drawing pen itu dia mirip sekitar 0,3 ya, dan ini dia tuh ujungnya tuh mirip banget kayak di pen nih, cuman bedanya kita nggak perlu celup-celup tinta, kita cuman pakai nih yang namanya barel refill tintanya, jadi lumayan lebih ringkas dibanding pakai di pen, dan juga lumayan lebih irit solusinya dibanding kita pakai drawing pen. Ukuran juga lumayan untuk ngarsir segala macam karena dia 0,3 ya, tebelnya pas kalau menurut gua, dan ukuran penanya ini kecil kalau menurut gua, kecil dan ringan banget tuh, enteng banget, jadi nggak bakal ngeberatin tangan. Cuman apakah ini ekspresinya enak ya? Nah, kita cek ibrot aja nih, kita coba tes ya. Ini penanya cocok nggak buat dulu pada yang pada bikin sketsa, terus buat menghemat budget gitu kan, pengeluaran dengan pakai barel-barel kayak gini nih. Coba jadi kalau tintanya nih di dalam nih kayak gini, gue buka dikit ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, kalau ini udah habis, tinggal diputer dikit, cabut, isi barel di sini, ditusuk aja. Nanti nih ada kayak pelor kecilnya nih, nanti ketusuk ke dalam, dan pelor ini buat ngocok tinta juga. Kalau misalnya pulpennya udah rada macet dikit, jadi tinta lu nggak bakal macet di sini, jadi tinggal kocok-kocok dikit, penanya udah lancar lagi. Nah, kita ini kalau lu mau beli di online shop, ini preppy ini platinum preppy ini harganya sekitar 50 ribuan, dan kalau ini barel, ini gue beli kemarin paket isi 5 ya, isi 5 barel kayak gini nih, barel refillnya itu sekitar 40 ribuan, jadi total hampir 100 ribu. Dan tapi lu bisa pakai agak lama ya, jadi ini nih barelnya juga lumayan awet sih. Kalau buat gua tuh nyoret kalau full selembar gini nih bisa 4 lembar lah, baru habis. Dan kalau emang ini habis barel, katanya sih bisa diakalin, ini dicoblos terus pakai pipet ya, pakai pipet diisiin pakai tintanya, tapi tintanya juga harus tinta khusus fountain pen ya, jangan tinta permanen marker kayak snowman atau enggak tinta Cina gitu, nggak boleh, karena dia katanya tintanya ini lebih cair, jadi takutnya kalau misalnya kita maksain pakai yang tinta biasa, ini nanti kepalanya macet. Nah, jadi bisa ngerusak head kepalanya. Nah, ini gue mau ngetes ya, langsung gue coret-coret aja. Di sini nih gue udah bikin sketsa nama dua anak gue ya, jadi nanti gue bikinin, coba gue buat doodle pakai fountain pen ini, apakah enak ya. Cek buat aja videonya sambil jalan ya, kita tes impresinya gimana. Nah, ini kita tes gores pertama, gue coba pakai doodle. Oke, dia tuh mirip-mirip aja kayak pakai drawing pen yang ukuran 0,3 ya. Cuman bedanya di sini, kalau drawing pen kan matanya bulat, jadi lu bisa agak sembarangan muter gitu ininya, pasangnya. Tapi kalau ini enggak, ini lu harus kayak kemarin gua kasih tahu pakai di pen ya, jadi dia harus agak lurus ke sini pasangnya, jadi dia baru tintanya mau keluar. Cuman kelebihannya dia dibanding di pen, karena dia nggak perlu celup-celup gitu kan, celup-celup tinta, ini dia enaknya tuh nggak bleber, jadi pasti rata gitu ya, dia pasti rata banget ininya, enak aja gitu jadinya, nggak takut kertasnya kotor ya, walaupun dia nggak. Nah, ini kan kalau gini macet nih, tinggal dikocok dikit gitu kan, dia tuh nggak kayak ini sih, nggak kayak drawing pen yang cepet banget kering. Dia cepat kering tapi nggak secepat drawing pen, tapi kalau dibanding di pen sih ini lebih aman ya, jadi lebih apa ya, tangan yang kayak gue tuh yang jorok
makainya, akhirnya ujung-ujungnya nanti tangan gue nih yang ini nempel di bagian tinta yang masih basah, terus gue ngeceplok di kertas lain gitu, akhirnya kertasnya kotor. Ya ini bisa buat jadi solusi sih dibanding di pen ya kan. Kalau di pen tuh kayaknya lu orang yang harus sabar banget gitu. Kalau ini sih nggak terlalu perlu sabar banget, bisa. Dan kalau goresan enak karena dia ukurannya 0,3, dan ini nih yang 0,3 ini gue yang pakai ukuran fine. Ada lagi yang ukurannya itu dia nih yang untuk si preppy ini nih dia super fine, itu nggak tahu kayaknya sih 0,1 ya. Jadi preferensi masing-masing sih. Kalau emang lu suka ngarsir yang tipis banget gitu ya mungkin bisa kali pakai 0,1. Tapi kalau menurut gue sih untuk all around ya semuanya nih, jadi bisa buat ngarsir, bisa buat ya sedikit-sedikit bikin line art yang luar gitu yang agak tebal. Walaupun lu garisnya kayak gini nih berulang-ulang, tapi seenggaknya lu bisa pakai satu pena ini aja gitu, gantiin drawing pen, karena biar ibaratnya ini lebih irit. Dan tintanya kan barel ini aja gue beli cuman dapat 5 tabung kayak gitu kan, itu sekitar 40 ribuan. Itu kalau kita beli yang barel gini. Kalau lo mau lebih hemat lagi, beli yang tintanya tinta botolan, tinta khusus fountain pen yang botolan gitu kan, itu banyak dijual, itu lebih murah. Dan yang barel-barel sisa-sisa bekas kayak gini tuh bisa diisi ulang, tapi gue belum pernah nyoba sih, maksudnya karena gue juga baru nih pakai. Nah kita lihat aja nanti apa mudah. Nanti mungkin next kalau emang ada request, gue bisa bikin video lagi untuk video isi ulangnya ya, video isi ulang fountain pen ini apa mudah gitu kan. Jadi maksudnya buat solusi teman-teman juga yang mau gambar, terus kalau cuma pakai pensil kan kadang kita ngarsir kurang tegas ya, jadi yang lebih. Dan kalau lu mau tegas banget juga kadang ngarsir pensil tuh capeknya minta ampun, tangan juga pada kotor. Jadi kan banyak kan pada ngakel ini pakai drawing pen ya untuk mempertegas garis gitu, jadi biar gambar lu tuh lebih naik gitu warnanya. Tapi kan ya kayak gue bilang kemarin, drawing pen itu kan lumayan harganya. Kayak yang drawing pen yang gue beli aja, yang Joico yang satu set isi 7 itu yang paling murah itu sekitar 70 ribuan atau 60 ribuan gitu. Dan itu cepet banget habis kalau buat gue sendiri ya, karena gue ngarsirnya kan ya lumayan kadang ngeblok warnanya, jadi cepet banget habis. Jadi buat gue sih lebih prefer lu pakai yang kemarin di pen, tapi itu buat orang yang sabar ya. Kalau ternyata gue kurang sabar, akhirnya ya alhasil di pen itu gue pensiunin dulu untuk sementara. Mungkin nanti kalau ini gue udah bosen pakai fountain pen gitu ya, mungkin gue nanti akan beralih ke di pen lagi. Tapi itu pun mungkin kalau gue udah sabar banget ya, karena apa ya, kalau di pen itu kadang kita udah ngatur nih, udah ngepasin, tapi ternyata tintanya bleber, dan gue nggak tahu kalau itu tinta tuh sampai ini. Perasaan gue tekanan atau enggak gue celupnya itu biasa aja gitu, nggak ada yang gimana, tapi malah tintanya terlalu bleber banget gitu. Jadi kalau buat yang gue yang suka yang sketsa asal-asalan gitu, yang nggak terlalu bagus gitu kan, jadi butuhnya cepet, itu jadi kayak art blocking aja gitu, jadi capek gitu, udah mood gue hilang duluan karena udah ngurusin gituan gitu. Jadi gue mendingan ya pakai yang lebih mudah gitu. Tadinya gue solusi buat gantiin drawing pen selain di pen itu, tadinya gue pakai yang pulpen pilot tuh yang beli di warungan. Gue biasanya beli sepak gitu kan, cuman gue pikir kalau pulpen kayak gitu tuh hasil goresannya tuh nggak bagus juga. Ballpoint itu kadang kalau lo pakai lama tuh dia kayak keluar tintanya lama-lama nggak rata, ada yang keluar banyak, ada yang macet gitu. Dan apalagi kalau misalnya lu bikin dulu dari sketsa pensilnya lumayan tebal kan, pas pulpen ngegoresin ke sketsa pensil lu tuh lama-lama kayak macet gitu. Nah ini kemarin gue iseng-iseng browsing di YouTube juga sama di channel forum luar negeri, ternyata
ada youtuber bule gitu kan, dia pakai di pen ini buat bikin sketsa harian, dan gue liat kok unik ya, apa konten pen ini gitu, kok unik ya gitu, kayak di pen juga gitu kepalanya, tapi dia ada barel tintanya. Wah, gue pikir ini solusi nih gitu kan. Ya udah coba cari di online shop ya, macam kayak Tokopedia gitu-gitu, ternyata ada yang jual, dan ya gue lihat juga harganya emang lumayan sih, maksudnya ada yang 200 sampai jutaan gitu kan. Gue pikir wah gila mahal banget. Akhirnya gue browsing ada channel yang nge-share yang dipen ya lumayan lah gitu kan, ini juga murah gitu maksudnya. Ya udah gue coba, dan ini bagusnya ini merek Jepang. Kata dia sih kalau kita emang mau beli di pen yang lumayan awet, mending beli yang bermerek, yang Jepang lah, walaupun ini bahannya plastik gitu kan. Soalnya kalau di pen yang mahal itu, yang bara-baranya dari besi itu, dia kan kokoh gitu ya kesannya gitu, dan eksklusif. Emang mahal sih, kayak ada warna-warna emasnya gitu-gitulah, berat warnanya gitu. Tapi ya kalau buat gue pribadi sih, gue cenderung prefer yang begini gitu, yang bodinya plastik, karena enteng banget, enak. Jadi lu gambar tuh nggak capek, lu nggak goresin tuh udah nggak capek duluan, dan lu jadi lebih bisa bebas. Dan tadinya gue pikir juga pas gue beli ini lebih gede dari drawing pen, karena kan pikir dia pulpen yang ada bak tintanya, nggak mungkin dong ukurannya kecil gitu kan, pasti dia butuh space yang gede buat nampung si tinta-tinta itu kan, tinta yang barelnya gitu kan, refilannya. Ternyata ukurannya ini dong lebih pendek dibanding drawing pen nih. Coba gue bandingin sama drawing pen gue ya, nih tuh dia lebih pendek tuh, lebih pendek nih. Kalau drawing pen dicabut tuh masih lebih pendek dia dibanding drawing pen. Dan gedenya pun, walaupun dia pakai tinta bak tinta, dan drawing pen ini nggak pakai model bak tinta kan, biasanya kalau drawing pen dalamnya cuma kayak busa gitu aja ya, disiram tinta. Nah ini nih bedanya nggak terlalu jauh tuh, tebelnya, gedenya. Jadi menurut gua nggak ganggu gitu, maksudnya nggak segede gimana banget. Buat teman-teman yang lulu pada yang tangannya kecil tuh aman gitu, maksudnya nggak kayak nyekek pulpennya tuh bikin capek gitu, kegedean gitu. Jadi kayak lu yang tangannya kecil masih bisa luas gitu buat coret-coretan, jadi aman aja gitu. Jadi kalau menurut gua ya solusi sih nih buat di pen gitu, buat teman-teman yang biasa pakai ngeline art pakai drawing pen, apalagi drawing pen yang biasanya nggak banyak pakai ukuran ya. Cuman gua nggak tahu sih kalau lu yang suka variasi, yang misalnya untuk detailnya lu pakai misalnya drawing pen yang tipis gitu, yang kecil, ntar ujung-ujungnya lu tebelin lagi yang buat line art pinggirnya gitu, nge-inknya yang paling pinggir lu pakai drawing pen yang ukuran 0,7 misalnya, atau enggak 1 gitu, dalamnya 0,3 ya. Kalau yang kayak gitu sih kayaknya untuk fountain pen ini bukan solusi juga, karena yang gua tahu sih fountain pen ini ujungnya pada lancip-lancip ini, dan dia ukurannya banyakan tuh ya milinya kecil-kecil, jadi otomatis tarikan garisnya tuh tipis-tipis. Gue rasa sih orang kalau yang kayak gini tuh orang yang kayak gue, yang biasa cuman ngambil garis tipis-tipis, dan kalau mau nebelin juga gue jadi lebih mending kayak gini, gue harus berulang-ulang aja di pinggirnya gitu, nggak pakai 2 pulpen, jadi cuma model satu pulpen aja gitu. Tapi buat lo yang suka kadang pakai variasi pulpen, ya kalau menurut gue ya yang nggak cocok sih sama ini. Ya kalau ini sih lebih condong ke orang yang hemat budget gitu, dan mau ngerasain tarikan garis kayak model lu pakai di pen. Kan kalau di pen tuh sebenarnya enak banget ya seperti inilah, mirip banget gitu. Cuman masalahnya kan karena nyelup tinta, dan karena tinta itu dia nggak punya jalur khusus, jadi cuman dicelup. Dia ada model kayak sirip-siripnya yang untuk nahan tinta itu kan. Ini kayak gini, kita contoh misalnya mana di pennya ya, ini kayak sirip-sirip kayak gini nih. Kadang tinta di sini nih ngumpul banget gitu. Nah tahu tuh pas lu tekan gini, tintanya ini kayak bocor, bikin kayak ngepatah ini nih, bocor tuh. Jadi pas lu garisnya sebenarnya niatnya
tipis gitu, tau tebel banget gitu, bleber, dan alhasil ya tinta lu apa kertas lu habis gitu, maksudnya hancur. Tapi kalau yang ini nih, dia tuh kayak ada mekanisme di dalam khusus itu yang ngatur pengeluaran tinta gitu, sesuai kayak mau lu, kayak pulpen lah gitu. Jadi aman sih kalau menurut gua, nggak bakalan ada masalah gitu. Jadi selama lu gores, lu nggak kepikir wah gua kalau nekannya kekencengan atau nggak masukinnya kekencengan gitu ininya nih, ke tinta gitu, kebanyakan ke bak tinta kalau di pen gitu, wah pikir bakal nanti tintanya bleber gitu kan, akhirnya ngotorin kertas gitu. Ya enggak kalau di fountain pen tuh nggak mikir kayak gitu. Paling kalau misalnya dia tinta nih di bak refill ini nih segini, dia udah tinggal segini nih, dikit segini nih, ini biasanya macet dia karena kayak nggak tahu, kayak nggak ada tekanan tinta ke bawah gitu. Jadi gue sih kadang emang make nggak pernah habis, cuma sampai setengah gini nih, ini tinggal segini gitu, ini tinggal segini gitu, itu gue pasti udah ganti refillnya. Jadi nggak, kadang soalnya kayak dipakainya tuh seret gitu, nggak enak, jadi lu nggak goresinnya capek gitu. Kalau gue sih gitu, jadi ngakalinnya. Tapi kalau untuk yang solusi dari channel YouTube gitu, gue lihat-lihat gitu kan di YouTube, yang ininya barelnya di isi ulang sama tinta yang yang botolan gitu, biar kita lebih hemat lagi gitu pengeluaran. Itu gue belum coba sih, mungkin nanti next ya gue bakal coba ya. Lu pada ya pantengin aja video-video share gue, dan ya ini bukan niat ngeracunin, tapi ya menurut gue ya enak gitu ngerjain pakai ini gitu kan. Tuh lu nggak terlalu apa ya, effort gitu kayak lu pakai misalnya di pen, tapi lu juga nggak pusing kayak misalnya pakai drawing pen yang habis cepet gitu kan. Dan apalagi drawing pen itu ya tintanya lumayan juga, lu kalau bisa refill drawing pen itu lumayan harganya tintanya. Dan ngerefill drawing pen itu nggak semudah lu ngerefill ini nih. Kayak misalnya nih gue buka ya, nih gue tarik gini nih, nih gue tarik tuh, semudah itu. Nanti lu tinggal ambil yang ini, lu coblos. Jadi lu ini kayak gini nih, taruhlah ini misalnya ini seperti kayak yang baru gue belum pakai, tinggal masuk ini kan ujung di sini nih dia kayak ada tajam ya, jadi lu tinggal tusuk ini set, sambil puter dikit gitu kan, puter dikit, nanti pasang gini. Tapi lu usahain begini ya, soalnya kalau dia udah begini kan dia udah ngebocor nih di sini. Kalau lu taruh ke sini takutnya dia bleber, jadi pasangnya begini dulu. Pas ini pasang, ntar baru dinundukin gini, kocok-kocok deh. Nanti kan yang pelor ini nih, pelor jadi turun ke dalam, dia bakal ngocok-ngocok tintanya, jadi tintanya bakal turun langsung lancar gitu kan. Dia enak, nggak macet gitu. Menurut gue sih mudah banget sih pakainya. Walaupun lo harus awal-awal pasti ngepasin ini pasti harus lurus ya, nggak bisa miring. Tapi ya itu mah awal-awal doang. Nanti mah kalau udah mulai lo narik garis pertama gitu, ya biasa aja gitu, enak. Jadi menurut gue fountain pen ini ya solusi banget sih. Dan katanya sih ada ukuran apa H atau apa gitu, F gitu. Cuma gue nggak paham tuh yang kayak gitu-gitu. Ini juga gue nggak paham ini apaan gitu ya. Pokoknya intinya sih ini ada tulisannya P gitu kan, P terus 0,3 gitu. Dan kata yang jual sih emang ini bandingannya kayak 0,3 nya si drawing pen. Dan gue tes sama 0,3 kemarin sih mirip, cuman gue nggak bisa kasih tahu karena ya drawing pen yang 0,3 nya tintanya kebetulan habis. Jadi ya nggak bisa buat perbandingan 0,3 nya tebalnya semana gitu. Tapi ya intinya sih ini enak gitu. Jadi lu nggak perlu was-was gitu lah drawing pen lo habis, karena ya tau sendiri kayak drawing pen yang merek Sakura pun gitu yang paling mahal gitu kan, yang menurut gue bagus itu ya nanti yang pigmen itu kalau habis ya bojrot juga gitu gantiinnya. Udah tintanya mahal, gantinya juga nggak semudah ini lu bongkar ini gitu si fountain pen. Ya sebenarnya kalau paling mudah ya solusinya ya itu di pen, cuman ya tinggal celup doang kan tintanya, jadi nggak ribet-ribet
pasang kayak tadi, bongkar mekanisme itu. Ya sebenarnya nggak ribet, cuma maksudnya kadang orang yang nggak paham gitu akhirnya buka ini tintanya pada copot apa pada basah, ngotorin ini, yang ngotorin kertasnya, karena kan ini tintanya dia cair banget, makanya dia tuh nggak bisa pakai tinta kayak permanent marker atau tinta Cina, jadi dia bakal macet di ini karena dia emang secair itu. Dan emang hasilnya juga dia bagus sih, ini maksudnya kalau menurut gua ya mirip pekatnya sama drawing pen, emang sih nggak sepekat si di pen. Dan dia kalau di pen kan emang karena pakai tinta celup jadi dia ngasih efek tuh ini ya apa namanya, ngasih efek ada kayak emboss, jadi pas di iniin tuh lu pegang tuh kayak ada bertekstur gitu ya hasil gambar. Kalau ini sih enggak, flat aja kayak tinta, karena tintanya kan cair ya, jadi cair banget gitu, jadi dia kayak drawing pen aja. Dan dia nggak, hitamnya tuh nggak sepekat itu di pen, dia pekatnya mirip sama drawing pen, spesialinya drawing pen Joico, karena gue pakainya drawing pen Joico ya, hitamnya segitulah, semirip drawing pen Joico. Cuman gue nggak tahu kalau yang si drawing pen merek lain kayak Snowman atau yang pigment gitu-gitulah, gue nggak tahu karena gue nggak punya barangnya, jadi nggak bisa bandingin, maaf nih ya. Cuman overall sih ya kalau gue pribadi ya ini udah enak gitu maksudnya. Dan buat teman-teman ya kelihatannya sih emang mahal ya untuk kita ngeluarin pulpen gitu sekali keluar misalnya 50.000 60.000. Cuman ya menurut gua ini kan investasi ya, kalau lu pakainya nggak jorok itu, nggak suka kebanting, nggak suka naruh sembarangan gitu, nggak suka geletak sembarangan yang mengakibatkan ya ini penanya misalnya jatuh keinjak atau enggak ini nggak sengaja lu apa gitu ke kecebur gimana gitu, atau nggak sengaja misalnya ini lu geletakin di bawah kasur atau apa gitu terus debu akhirnya rusak. Karena ini kan plastik ya, dan ujungnya ini juga lumayan ringkih nih, cuman tipis doang nih, besi sama ada kayak lapisan plastiknya. Jadi kalau gue yakin sih kalau makainya sembarangan ya dia nggak bakal sekuat kayak drawing pen. Ya jujur sih kalau drawing pen emang lebih kuat mata penanya juga gitu, karena dia nggak ada mekanisme yang ujung lancip gini. Ya balik lagi sih selera sih ya, kalau emang lu pada punya duit berlebih gitu kan, dan emang nyaman drawing pen karena banyak variasi kan, dari ukuran yang 0,01 terus 0,3 0,5 dan ada lagi yang 0,7 1 gitu kan. Jadi kan lu ada variasi tuh yang biasanya kalau bikin buat line art nge-ink buat ini komik atau enggak buat gambar-gambar fan art manga gitu kan, biasanya kan ada mainin tebal tipisnya, emang lebih enak sih maksudnya. Kayak lu nanti yaudah bikin garis pinggir dulu nih tebal, nanti tinggal bagian dalam tuh yang detail itu kayak bagian mata, bagian alis, bagian kulit gitu atau apa, lu bisa pakai inian apa yang drawing pen ukuran kecil ya gitu. Tapi kalau lu yang kayak gitu ya, tapi kalau yang biasa kayak gua yang biasa pakai cuman satu alat gambar gitu dari awal sampai akhir gitu kan, mau yang garisin tebal garisin tipis ya udah pakai satu ukuran aja. Dan gua lebih prefer orang yang nyari yang ukurannya tipis gitu ininya, goresannya ya monggo beli ini. Dan emang ini ya sekali doang sih lu beli gitu, paling ya beli repilnya kayak gini nih ya sekali 2 kali lah, habis itu nanti kan bisa kita nyari solusi yang di Indonesia banyak tuh dijual ininya yang barel apa yang tinta botolan ya, jadi aman sih kalau menurut gua. Jadi kalau mau ngegambar tuh kita udah fokus ngegambar aja, nggak mikirin tinta habis kayak gitu-gitu. Karena kalau buat gua pribadi kayak misalnya tinta habis, tinta macet, atau enggak lu pas lagi gambar tintanya bleber gitu kan, kayak kemarin tuh di pen itu udah jadi kayak bikin mood gua rada kurang gitu, jadi kayak rada malas gitu udah gambar duluan gitu.
walaupun gue kadang masih bisa nge-push untuk maksa gue tetap gambar, cuman maksudnya jadi ide kadang kita imajinasi yang gambar nggak pakai lihat gitu kan, itu jadi nggak keluar gitu karena gue udah males duluan ngeliatinnya. Jadi buat gue sih, kalau buat teman-teman yang sama kayak pemikiran gue gitu, yang moodnya gampang banget berubah cuman gara-gara misalnya situasi rumah berisik atau apa namanya lagi gambar tintanya bleber atau apa, gue lebih prefer yang simpel-simpel aja gitu, yang lu tuh nggak perlu mikirin itu hal-hal yang kayak gitu, yang tinta habis lah, yang macet lah gitu kan, yang warnanya keluarnya enggak sesuai mau lu, ada tebel banget, ada tulis banget, ada tinta bleber gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua lebih aman ya ini, ya walaupun lu pasti keluar duit lagi kayak ngeracunin gua nih jadi jatuhnya, cuman ya balik lagi nggak rugi sih kalau menurut gua, kalau emang lu hobi gambar itu beli ginian nggak rugi. Dan apalagi yang hobi nulis indah tuh, kayak kalau zaman SD namanya tulisan elok ya yang dibilang gitu, itu cocok juga sama ini, sama si fountain pen ini gitu, yang mau nulis elok tapi nggak mau repot apa tangannya kotor kayak video kemarin gue tuh yang di pen gitu ya why not, itu nggak masalah, lu bisa pakai kayak gini gitu. Jadi menurut gue ya solusi terbaik. Kalau gue kan emang jarang warnain ya kalau gambar, karena gue lebih suka ya begini aja, hitam putih aja gitu, karena menurut gue gambar warna itu makan waktu, jadi mood gue jadi hilang duluan gitu, karena gue masih ada pengen ngide gambar yang lain. Jadi gue mendingan udahlah gambar hitam putih gini, jadi art style gue ya begini-gini aja. Jadi gue nggak butuh alat gambar yang superior banget gitu, yang bagus banget, yang full color lah gimana gitu. Yang gue butuhin cuman alat gambar yang hitamnya pas, pekat, dan gak cepet habis sih ibaratnya gitu. Jadi lu tenang kayak gue tuh. Dan gue kan ya jujur aja budgetnya nggak banyak gitu kalau buat ginian, karena ini kan masih baru hobi ya, gue belum ke arah ini gue komersilin gitu. Jadi ya karena nggak ada pemasukan dari sini, dari gambar, ya menurut gue ya kalau mau tetap jalanin hobi gambar ini, gue nggak mau yang duit gue habis banyak gitu. Ya lain lagi mungkin kalau lu yang udah emang hobi gambarnya udah jadi duit ya nggak masalah sih menurut gue, lu mau beli alat gambar, alat lukis kayak gimana aja gitu. Atau enggak yang bapaknya sultan gitu kan, anaknya hobi gambar, bapaknya sultan, ya nggak masalah. Cuman ya kalau buat yang kaum mending ya yang gak termasuk gue itu ya ngaruh sih gitu, jadinya lebih hemat, lebih awet gitu. Lu juga jadi nggak ngerong-ngerong orang tua lu kalau masih minta duit sama orang tua. Kalau misalnya lu kerja gitu kan, ya nggak perlu ganggu duit bulanan lu. Kalau udah lu nikah, lu nggak perlu motong bulanan bini lu atau anak lu cuman gara-gara lu pengen jalanin hobi gambar lu gitu. Jadi semuanya happy, semuanya seneng gitu, bisa lu jalanin hobi tapi nggak bikin kantong bolong. Seenggaknya kayak ini 40 ribuan isi 5, berarti kan ya sekitar 7 ribu 8 ribu lah satu barel ini, ya menurut gue worth it lah. Tapi ya itu pun kalau lu masih nganggap kemahalan, ya gue bilang tadi bisa isi ulang yang pakai botolan gitu, cuman model pakai pipet plastik, lu suntikin ke sini ke barel yang udah bekas yang kosong, aman. Jadi ya solusi banget sih nih pakai fountain pen. Ya tapi gue nggak bermaksud ngeracunin ya, cuman gue ngasih share aja apa yang gue rasain. Jadi ya menurut gue sih enak banget. Jadi daripada lu bertahan dengan pensil doang gitu kan, capek. Gue sih capek banget kalau main pensil ngarsil, apalagi sampai tebel ya. Itu tenaga ekstra banget beneran, ngegoresin pensil tuh sampai setebel itu gitu, mau tuh 8B mau apa, dan belum ngakalin pensil itu biar nggak kotor gitu. Itu sama capeknya kayak nggak yang ngurusin tinta di pen. Jadi gue mending prefer ya itu, gue sebenarnya betah banget pakai drawing pen karena menurut gue simple, hasilnya bagus gitu kan. Tapi ya balik lagi di pen boros banget coy, bisa deh gue rugi kalau pakai di pen mulu mah. Jadi gue juga harus butuh solusi buat masalah gue
hobi gambar gue yang gue setiap hari masih emang seneng banget coret-coretan apapun, walaupun gambaran gue nggak mungkin masih lebih jelek dari lu pada, tapi sesungguhnya ya itu gue setiap hari hobi gambar. Jadi harus ada art supply yang memenuhi hobi gue gitu, yang semurah mungkin, jadi biar nggak bikin kantong bolong. Nah ini kayaknya gambar udah mau jadi nih, gini aja ya, simple sih, gue juga nggak ada ide mau gambar apaan, gambar asal aja nih. Ini nama anak gue nih, ini anak pertama si Acio. Nah ini anak kedua nih Alit ya, nggak tahu lo bisa kebaca apa nggak, Pak Alit atau bukan. Ini kayak B, jadi ini L nya nih kayak B. Ya udahlah nyambung, nggak bisa dihapus. Ya udah gitu aja. Makasih udah menyimak vlog gue yang Ampeda ya. Buat teman-teman yang hobi gambar tetap semangat, dan jangan, gue sih kalau bilangin jangan suka ngebandingin gambar lu sama orang lain ya, karena setiap orang itu punya art style sendiri, punya kemampuan limit gambarnya tuh sampai mana. Kadang gini, ngeliat orang yang bisa gambar sampai kayak 3D banget atau apa ya dia bisa gitu, bukan berarti kita harus bisa. Kadang kita mampunya gambar misalnya kayak style Shinchan, ya udah, yang penting lu pede dan menikmati itu. Karena menurut gua gambar itu bukan gimana lu main bagus-bagusan sama orang, tapi gimana lu menikmati proses. Kayak gue nih ngegores ini ya nikmat gitu, maksudnya itu bisa kayak healing banget buat gue tuh nggak perlu healing kayak orang-orang yang kalau healing jalan-jalan ke Bali mana, enggak. Gue sih butuh cuman modal kertas ya kan, sama pensil penghapus ya, sama ini nih kayak bagian pena-pena penebal kayak gini, udah cukup sih. Gue anteng sih di rumah gitu. Kadang gue ditinggal sama istri gue juga gitu, kemana dia jalan-jalan sama anak gue di rumahnya sendirian gitu, gambar gini ya anteng aja gitu. Jadi menurut gue ya, kalau lu emang pengen gambar terus emang mau menikmati gitu ya udah, nggak usah bandingin karya lu sama orang lain. Karena orang lain tuh kadang emang kita kan nggak tahu dia latihannya udah berapa puluh jam, berapa tahun gitu untuk mencapai hasil gambar kayak gitu. Kadang lu malah mungkin baru seminggu atau enggak baru 2 hari belajar gambar, terus lu menganggap lu tuh nggak berbakat dan nggak jago buat gambar, akhirnya lu berhenti gitu kan. Kadang lihat orang tuh kayak kena mental gitu, bagus-bagus banget gambarannya, padahal ya nggak gitu. Karena menurut gua kayak bakat itu tuh cuman nyumbang sekitar paling maksimal 10% dari total hasil gambar lo. Karena menurut gue lebih banyak latihan. Ini kalau gue share gambar gue yang setahun atau 2 tahun yang lalu tuh ya jauh sih, menurut gue sih jauh lebih jelek dibanding sekarang. Walaupun sekarang mungkin lu pada kalau ngeliat gambar gue masih jelek, tapi menurut gue ya kalau gue pribadi gue ngeliat lebih bagus, ada peningkatan dibanding gambar gue yang dulu. Karena gue orangnya tipikalnya sekarang gue sukanya ngebandingin diri gue yang sekarang sama yang dulu, gue udah sampai mana gitu peningkatan gambar gue gitu. Bukan gue ngebandingin sama orang, karena gue nggak tahu orang itu emang stylenya kemana, kiblat gambarnya kemana gitu, dan dia udah latihan berapa lama gitu. Kadang gue juga nggak mau ngebayangin dia latihannya sekeras apa gitu kan, jadi pusing duluan. Gue jadi nikmatin aja. Jadi buat teman-teman ya, kalau emang suka gitu gambar ya udah nikmatin aja, nggak usah peduli sih orang bilang gambar lu jelek, lu nggak berbakat gambar, ya nggak peduli. Karena menurut gua gambar itu ya bukan untuk lu banggain lu paging lu paling bagus gitu sama teman-teman lu, tapi gimana caranya gambar itu tuh ngebuat lu tuh ngerasa lu punya dunia yang lain gitu, tanpa lu pusing mikirin dunia di luar. Jadi lu bisa ada pelarian saat lu ada stres. Menurut gua sih gitu, gambar itu ya gua pribadi kayak gitu, jadi buat pelarian gua stres. Ya udah cukup, gambar udah jadi gini doang ya, Ampeda nggak jelas. Ini doodle nama anak gua lah ya, kayak monster mata gitu kan. Ya udah, thank you udah menyimak vlog gua ini, dan kalau yang udah subscribe makasih banget, dan minta tolong kalau emang berkenan di share ke teman-temannya, ke keluarga gitu kan ya. Kali aja sharing-sharing gua yang sebenarnya Ampeda ini menurut lo pada berguna, dan buat yang cuman mampir nggak sengaja lihat gitu kan vlog gua ya, bisa di subscribe, di like, di komen ya kan. Terus ya di share, bantu share ke teman-teman ya. Nanti kalau emang ada ide atau apa gitu buat vlog ini lebih maju, gue sih pengennya nih vlog ada feedback gitu antar kayak komunitas gitu ya. Jadi audiens gue tuh
bisa ngomong ini vlognya mau diarah kemana, atau bisa bang bikinin OC kayak gimana gitu, bang gue punya ide gambar tapi gue nggak bisa gambar, bisa nggak dibikinin by request gitu. Bisa sih, bisa aja gitu kalau mau ngasih masukan kayak gitu, karena channel ini channel baru banget, gue juga belum tahu arah channel ini kemana, jadi gue pengen balikin ke komunitas aja channel ini mau diarahin kemana. Jadi gue butuh bantuannya, support teman-teman semua ya. Ya udah gitu aja, thank you udah menyimak, mudah-mudahan lu pada sehat semua dan selamat beraktivitas, yang kerja pada rajin, yang sekolah pada semangat belajarnya, dan yang keluar rumah tetap jaga kesehatan. Nggak tahu covid, cuma kata pemerintah Pak Jokowi katanya udah boleh buka masker, tapi gue nggak tahu ya covid itu udah beres atau belum. Dan stay safe aja ya, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, dan ya kalau bisa jaga jarak sama orang yang lo nggak kenal dia bersih atau enggak gitu kan. Dan tetap gambar kalau yang pengen, nggak usah bandingin sama orang lain. Gue yakin lu punya jagoannya sendiri, lu punya kemampuan sendiri, lu punya kehebatan sendiri. Karena lu kalau mau ngejar yang terbaik di atas langit masih ada langit. Karena kalau lu ngerasa lu hebat pun, lu sebenarnya belum hebat, masih ada yang lebih hebat dari lu. Oke, gitu aja, step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.